Chapter 9 Aplikasi pada Perdagangan Internasional. Subbab ini akan membahas determinan dari perdagangan. Determinan dari perdagangan. Equilibrium without trade. Diasumsikan bahwa negara itu terisolasi dan memproduksi baja. Market atau pasar baja terdiri daripada pembeli dan penjual di negara tersebut. Tidak ada yang mengimpor maupun ekspor. Gambar 1 itu adalah pasar baja dalam keadaan equilibrium. Ada demand domestik, ada supply domestik, dan equilibrium di titik E. Jadi pada E itu adalah P-nya P1. Pada P1 itu ada surplus konsumen di area ungu dan surplus produsen di area biru. Harga dunia dan comparative advantage. Comparative advantage atau keuntungan komparatif itu adalah keuntungan karena dapat memproduksi barang dengan ongkos lebih murah dibanding dengan negara lain. Jadi misalnya Indonesia dan Malaysia dalam hal memproduksi batik. Maka di Indonesia ongkos memproduksi batik itu akan lebih murah dibanding Malaysia dalam memproduksi batik. Sehingga dikatakan Indonesia mempunyai keuntungan komparatif di dalam memproduksi batik. Negara masuk ke perdagangan internasional apakah menjadi importer atau eksportir? Jadi melihatnya dengan membandingkan harga domestik tanpa perdagangan dengan harga dunia. Kalau harga domestik itu lebih kecil dari harga dunia, maka akan menjadi eksportir. Sebaliknya kalau harga domestik lebih besar daripada harga dunia, maka akan menjadi importir. Kemudian untuk mengukur siapa yang menderita kerugian dan yang menerima keuntungan dari perdagangan, dianalisis dengan perubahan di dalam surplus konsumen dan surplus produsen. Gambar 2 itu adalah perdagangan internasional di negara eksportir. Jadi di gambar itu ada demand, ada supply, kemudian equilibrium di titik E sehingga di situ harga itu adalah P1. Kemudian harga dunia itu ada di atas P1, jadi P2 yang lebih besar daripada P1, sehingga pada P2 maka negara itu akan mengekspor sebesar Q3, Q2. Jadi kalau negara itu harga domestiknya itu lebih rendah daripada harga dunia, kemudian masuk ke perdagangan bebas, maka akan menjadi eksportir dan akan mengekspor sebanyak Q2, Q3. Gambar 2 itu adalah gambar perdagangan internasional di negara pengekspor. Kemudian bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan dianalisis dengan membandingkan kondisi sebelum perdagangan, sesudah perdagangan, dan perubahannya. Yang dibandingkan adalah surplus konsumen, surplus produsen, dan total surplus. Jadi kita mulai pada gambar itu bahwa sebelum adanya perdagangan itu adalah harganya adalah price before trade. Kemudian setelah ada perdagangan, harga dunianya ada di atas harga domestik, sehingga itu harganya menjadi price after trade, sehingga kita bandingkan kondisi SK, SP, total surplus sebelum dan sesudah perdagangan serta perubahannya. Yang pertama adalah surplus konsumen. Sebelum ada perdagangan, maka harganya di price before trade, sehingga surplus konsumen adalah A ditambah B.
Setelah perdagangan, harga menaik menjadi price after trade sehingga surplus konsumennya menjadi A. Perubahannya dari sebelum ke sesudah perdagangan adalah min B. Jadi surplus konsumen berkurang sebesar B. Surplus produsen sebelum perdagangan, harga adalah price before trade, surplus produsennya adalah C. Setelah ada perdagangan, harga menjadi naik, price after trade, maka surplus produsennya adalah B, C, D. Dibandingkan kondisi sebelum dan sesudah, perubahannya adalah plus B dan D. Jadi surplus produsen bertambah sebesar B dan D. Kemudian total surplus dijumlahkan surplus konsumen dan surplus produsen. Jadi sebelum perdagangan total surplus adalah ABC, setelah perdagangan total surplus menjadi ABCD. Perubahannya sebesar plus D. Sehingga perubahan secara keseluruhan disimpulkan bahwa D di situ itu menunjukkan kenaikan total surplus dan itu mencerminkan keuntungan dari perdagangan. Analisis dari negara eksportir, maka ada dua. Produsen domestik lebih baik, tadi ditunjukkan dengan surplus produsen yang bertambah. Konsumen domestik menjadi lebih buruk, ditunjukkan dengan surplus konsumen yang berkurang. Secara total, perdagangan meningkatkan kesejahteraan perekonomian secara keseluruhan, ditunjukkan dengan adanya tambahan total surplus. Gambar 4 adalah perdagangan internasional di negara pengimpor. Demand domestik dan supply domestik itu seimbang di titik E, harganya adalah P1, itu adalah harga sebelum perdagangan. Kemudian harga dunia itu adalah di bawah harga domestik atau di bawah harga sebelum perdagangan, sehingga kalau negara itu masuk ke perdagangan, maka harganya kita gambarkan ada di bawah P2. Itu adalah price after trade. Dari pada harga 2 itu, maka impornya sebesar Q3, Q2. Gambar 5 itu adalah bagaimana dampak perdagangan terhadap kesejahteraan di negara pengimpor. Analisisnya kita bandingkan sebelum perdagangan, sesudah perdagangan, dan perubahannya. Yang dibandingkan adalah surplus konsumen, surplus produsen, dan total surplus. Jadi kita mulai, yang pertama adalah membandingkan surplus konsumen. Sebelum perdagangan itu berarti harganya ada di price before trade, sehingga surplus konsumennya adalah A. Setelah perdagangan, harga menjadi berkurang atau turun menjadi price after trade, sehingga surplus konsumennya menjadi A, B, D. Sehingga perubahannya dari sebelum ke sesudah perdagangan adalah plus B dan D. Kemudian surplus produsen, sebelum perdagangan harga adalah price before trade, sehingga surplus produsennya adalah B dan C. Setelah perdagangan, harga menjadi price after trade, surplus produsennya menjadi C. Perubahannya berarti untuk surplus produsen adalah min B. Total surplus sebelum perdagangan adalah ABC, setelah perdagangan ABCD. Jadi perubahannya adalah plus D. Positif D itu menunjukkan bahwa total surplus meningkat dan itu merupakan keuntungan dari perdagangan. Analisis dari negara pengimpor menghasilkan dua kesimpulan bahwa produsen domestik itu lebih buruk karena tadi surplus produsennya berkurang. Konsumen domestik menjadi lebih baik, ditunjukkan dengan surplus konsumen yang bertambah. Perdagangan meningkatkan kesejahteraan perekonomian secara keseluruhan, ditunjukkan dengan adanya peningkatan total surplus.
the winners and losers from trade. Jadi kita analisis perbandingan antara negara pengekspor dan negara pengimpor ya, ada di sebelah kanan PPT itu. Jadi ada before trade, after trade dan perubahannya. Yang dibandingkan ada surplus konsumen, surplus produsen dan total surplus antara negara pengekspor dan pengimpor. Kalau kita lihat bahwa dari negara pengekspor maupun impor, total surplusnya itu adalah positif. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kalau negara-negara itu berdagang, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Karena perubahan neto dalam surplus total adalah positif. Ya, jadi ditunjukkan pada D itu. Cuma kalau nanti kita lihat lagi, kalau negara pengekspor, siapa yang better off, siapa yang worse off. Kalau negara pengimpor, siapa yang better off, siapa yang worse off. Dilihat dari perubahan surplus. Kalau positif berarti better off, kalau negatif berarti worse off.